Halo Sobat Bangsa, selamat datang kembali di podcast Suara Anak Bangsa, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Saya Nurintan dari Pengadilan Agama Sragen akan mendampingi kalian semua dalam podcast hari ini. Dan hari ini kita akan menyelami satu tema besar yang sering disebut tapi belum tentu dipahami secara utuh oleh semua masyarakat di Indonesia, yaitu bangga berbangsa dan bernegara. Sebetulnya apa sih artinya bangga jadi orang Indonesia di zaman sekarang ini? Apakah hanya soal upacara kemerdekaan atau posting bendera di 17-an? Atau justru lebih dari itu? Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, nggak afdol nih kalau kita nggak berkenalan dulu dengan empat narasumber kita yang cantik dan inspiratif ini. Mungkin bisa dimulai dari Kak Woro sebagai narasumber pertama ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Worustia, saya dari Pengadilan Militer 210 Semarang. Selanjutnya ada Kak Triwanda sebagai narasumber kedua. Halo semuanya, perkenalkan saya Triwanda dari Pengadilan Agama Klaten. Salam kenal semuanya. Selanjutnya ada Kak Sinta sebagai narasumber ketiga. Halo semuanya, saya Sinta dari Pengadilan Agama Ambarawa. Dan yang terakhir ada Kak Nurul sebagai narasumber keempat. Halo semuanya, nama saya Nurul dari Pengadilan Agama Karanganyar. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas perkenalannya ya. Langsung aja yuk kita mulai dari hal mendasar. Menurut kalian nih, apa makna dari bangga berbangsa dan bernegara di era zaman ini? Mungkin boleh dimulai dari Kak Woro. Ya, terima kasih atas kesempatannya Kak Intan. Menurut saya, rasa bangga itu adalah bentuk kesadaran identitas. Kita harus tahu siapa diri kita berasal dari mana, dan kita punya tanggung jawab moral untuk ikut menjaga warisan bangsa ini. Bangga itu bukan hanya sekedar simbolik, tapi harus diwujudkan dalam sikap dan kontribusi. Banggaan kita. Bener banget kata Kak Woro tadi. Menurut saya, bangga itu ketika kita nggak malu menunjukkan budaya kita kepada pihak luar. Saya sering upload konten tentang kebaya, batik, dan makanan tradisional. Ternyata orang luar negeri justru kagum. Tapi sayangnya masih banyak anak muda yang merasa budaya kita itu ketinggalan zaman. Cukup bagus sih pernyataan dari Kak Woro dan juga Kak Sinta, tapi masih kurang nih. Boleh dong statement dari Kak Triwanda dan juga Kak Nurul tentang makna bangga berbangsa dan bernegara? Oke, terima kasih Kak Intan atas kesempatannya. Menurut saya pribadi, Ya. melihat kebanggaan sebagai semangat untuk menjaga keberagaman. Kita punya ratusan suku dan bahasa, dan bisa hidup berdampingan itu sangat luar biasa. Tapi realitanya masih ada gesekan dan intoleransi. Disitulah kebanggaan kita diuji. Lalu ini apakah kita mau terus bersatu atau ikut terpecah? Perubahan kecil seperti mengajak warga menjaga lingkungan di sungai atau membangun taman baca bagi anak-anak, itu saya rasa bentuk cinta dan bangga terhadap negeri ini. Wah, dari obrolan ini tuh sepertinya teman-teman di sini udah pada ngerti ya makna semangat berbangsa dan bernegara. Tapi di balik itu, Ya, menurut teman-teman, apa sih tantangan nyata yang generasi kita hadapi dalam mempertahankan nasionalisme? kalau menurut saya pribadi ya, tantangan terbesar itu ada di rasa keterlibatan. Karena banyak anak muda di zaman sekarang itu yang jauh dari pusat pembangunan, mereka itu banyak berpikir, ngapain sih mikirin negara ini, sedangkan negara aja tidak mikirin kita. Terus kalau rasa memiliki di eh, anak-anak zaman sekarang itu nggak ada, ya susah dong untuk muncul rasa cinta tanah air terhadap negeri ini. Iya, benar banget itu saya setuju banget sama Kak Nurul. Ada juga tantangan lain seperti individualisme dan juga pragmatisme. Sekarang tuh orang lebih cenderung mikirnya tuh kayak ya udahlah asal gue hidup aman aja di sini. Pada nasionalisme itu nggak dianggap nggak penting karena kita nggak langsung ngerasain efek dampaknya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, kalau menurut Kak Triwanda dan juga Kak Sinta, Oke, menambahkan dari Kak Nurul dan Kak Worol, tentunya kita juga jangan lupa soal media sosial. Di situ banyak informasi dan konten yang memecah belah. Narasi kebencian, rasisme, intoleransi, semua itu beredar bebas.
Kalau kita nggak kritis, kita bisa kehilangan rasa kepercayaan kita sebagai sesama anak bangsa. Iya, benar banget. Menurut saya, tantangan nyata untuk generasi kita itu adalah sosok panutan. Jadi saya sering merasa sedih ya, masih banyak public figure atau figur publik yang nggak jadi teladan ketika tokoh-tokoh yang seharusnya menunjukkan cinta tanah air, tapi malah terlibat kasus atau menyebar ujaran kebencian. Jadi kepercayaan publik itu menurun gitu loh. Itu sih menurut saya. Keren sih, bagus sekali pendapat dari teman-teman semuanya. Kalau aku lihat sih, kalian udah sangat melek ya terhadap keadaan yang sedang terjadi di zaman ini gitu, apalagi di Indonesia. Kalau gitu, aku mau nanya sekali lagi nih, menurut kalian, bentuk bela negara yang seperti apa sih yang relevan untuk anak muda zaman sekarang? Kalau menurut saya bela negara sekarang itu ya lewat perilaku jujur, adil, tanggung jawab, dan menghargai keberagaman. Kita tuh nggak harus bawa senjata untuk jadi bela negara. Cukup dengan menjaga integritas dan tidak apatis itu udah langkah besar untuk kita jadi bela negara. Ya, kita itu belajar bela negara itu dari hal-hal yang kecil, seperti mengajar anak-anak baca tulis, terus membersihkan lingkungan, dan juga saling tolong-menolong antar masyarakat. Itu tuh cara kami merawat Indonesia dari lingkungan-lingkungan terdekat kita. Gitu. Oke, baik. Sebelumnya kita juga mau dengar nih pendapat dari Kak Sinta dan juga Kak Triwanda. Saya menambahkan saja sih dari pernyataan-pernyataan dari narasumber satu dan dua itu. Menurut saya bentuk bela negara itu bisa dengan menggunakan media sosial kita untuk menyebarkan budaya Indonesia kepada para generasi-generasi muda. Kita juga bisa membuat konten yang edukatif dan positif. Itu juga bisa jadi bentuk bela negara versi digitalnya gitu. Setuju banget, dan jangan lupakan keterlibatan sosial. Kita bisa ikut komunitas, advokasi isu lingkungan, dan mendukung UMKM. Itu juga merupakan cara membela negara melalui gerakan akar rumput. Wah, luar biasa sekali ya. Hari ini kita belajar bahwa bangga berbangsa dan bernegara bukan sekedar perasaan, tapi sebuah pilihan, komitmen, dan juga tindakan. Tantangannya memang banyak ya ketika kita lihat lagi dari belakang, dari apatisme, disinformasi, hingga kehilangan keteladanan. Tapi harapan itu masih ada selama kita masih mau belajar, peduli, dan bergerak. Mungkin cukup sampai di sini podcast pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Woro dan juga Kak Triwanda, Kak Nurul, Kak Sinta yang sudah berkenan menjadi narasumber hari ini. Semoga semangatnya bisa menular ke para penonton. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu dong. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih juga untuk Sobat Bangsa yang sudah menyimak podcast ini. Sampai jumpa di episode Jadi berikutnya. bersama Merdeka! Merdeka.